sekarang ini ya, takut sekali. Ntar aku lanjutin ya, Sri, kayaknya aku merayakan ulang tahun 2 kali tahun ini katanya, dan tahun-tahun selanjutnya. Karena hai semuanya, selamat datang kembali ya di channelnya Keluarga Uni Internasional di Jerman. Bersama saya di sini Sri Meta Sitompul ya teman-teman. Kalian bisa panggil aku aja Sri ya teman-teman. Untuk informasi saja ya. Teman-teman, hari ini masih jam 12-an siang. Dan Senin depan itu suamiku akan balik kerja, dan artinya hari ini kita harus ambil mobil kerjanya di tempat kerjanya. Jadi di video sebelumnya ya teman-teman, aku udah pernah bilang ke kalian kalau misalnya aku antar suami untuk ambil mobil, maka aku akan videoin tempat kerjanya suamiku dari bawah, karena yang terakhir itu adalah yang dari atas. Oke? So stay tune terus, jangan kemana-mana. Dan hari ini aku juga akan menceritakan ke kalian kenapa waktu itu aku hampir jadi janda ya teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini dan hidupin tanda notifikasinya untuk next video. Dan stay tune. Nah teman-teman udah lihat kan gimana tadi mobil-mobilnya itu besar banget ya, mobil gede-gede ya, mobil berat. Nah jadi tuh ceritanya gini ya teman-teman, suamiku kan udah mau pulang kerja nih ya, dia naik mobilnya yang di sana tuh, yang biru itu. Kalau teman-teman bandingi dengan mobil yang biru itu dengan mobil yang gede-gede tadi yang lewat-lewat tadi ya teman, ini mobil kecil ini nggak ada apa-apanya teman-teman. Nah kira-kira itu suamiku lewat dari sini teman-teman ya, dia hampir mati di sini itu. Ini mobilnya lagi tampung pasir. Ini putih-putih ini adalah debu ya teman-teman, debu. Jangan kira ini salju ya teman-teman, ini debu semua, debu. Ini aku aja takut sekali nih pulang ke rumah kayak gini. Bayangin lah kayak gini lah suamiku tiap hari ya. Aku ini ada mobil gede nih, mobil yang kayak gini lah yang mau nabrak suamiku ya. Nggak bisa pula aku videoin
tadi. Tapi di sini ngeri sekali teman-teman, aku aja takut sekali nyetir pulang ke rumah sekarang ini ya, takut sekali. Ntar aku lanjutin ya teman-teman ceritanya itu. Soalnya tadi datang bosnya suamiku ya. Bos suamiku datang tadi, nggak boleh ngevideoin ya teman-teman. Takut pula nanti kan suamiku kenapa-napa ya kan. Tapi sekarang aku videoin pelan-pelan ya teman-teman. Gimana situasi ini, gunung-gunung pasir semua ini teman-teman. Semua yang di dalam silinder-silinder itu adalah pasir ya teman-teman. Pasir yang akan diangkut sama truk-truk besar. Ya. Karena di sini kebetulan daerah kami ini lagi pembangunan tol baru, tol 79 namanya ya. Jadi tol 79 ini ada demonstran yang nggak mau tol ini dibangun ya, untuk melindungi hutan gitu ya. Makanya tadi di awal video ya, pas di depan jalan ini ya teman-teman, nanti teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini juga ada gunung pasir ya teman-teman. Nah itu yang di situ tuh gunung pasir semua ya teman-teman. Pasir semua untuk angkut pasir situ, batu-batu. Nah di depan itu polisi teman-teman, polisi. Aku harus tutupnya ya, biar jangan ketahuan. Ini aku harus hati-hati nih. Ya teman-teman, kita ganti lokasi dulu ya. Tadi ada bosnya suamiku, jadi nggak boleh nge-record di sana ya teman-teman. Terus kebetulan mau jemput Ludwig juga. Aku lagi di parkiran sekolah TK-nya Ludwig. Jadi ntar lagi mau jemput dia, dan sekalian aja lah cerita di sini ya. Masih ada waktu gitu untuk cerita, untuk menjemput Ludwig juga. So teman-teman, ceritanya begini. Jadi waktu itu mobil suamiku di dalam mobil ya, di daerah penampungan pasir itu, kalian sudah lihat tadi ya. Terus ada mobil truk besar ya, udah isi pasir ya, terus mau berangkat, harus mutar dong ya kan. Nah jadi mobilnya suamiku itu yang biru itu, yang kecil itu, dibandingkan dengan mobil pasir yang gede itu ya, pas pula di depan mobil pasir itu ya, markirnya mobil suamiku itu ya, suamiku itu di depan mobil yang gede itu ya. Mobil yang gede itu parkir di belakang suamiku gitu ya. Pas mau maju kan nggak kelihatan itu ya mobil yang biru itu ya teman-teman. Nah suamiku lihat dari kaca ini, kaca ini kan tahu ya, kaca ini ya, lihat dari situ ya teman-teman. Nah lihat dari situ si mobil itu, si supirnya mau jalani mobil ya kan, orang Rusia ini teman-teman. Dan orang Rusia ini ya udah apalah, akibat alkohol tengah malam yang belum habis lagi ya, zat alkoholnya ini dalam tubuhnya itu belum clear, belum netral gitu maksudku ya, karena belum netral gitu. Jadi si tukang supir ini nggak lihat ada mobil di depan itu ya kan, nggak lihat sama sekali ya, karena kan pemandangannya nggak bisa ke bawah gini kan. Kalau mobil yang gede itu pemandangannya ke atas ya, nggak bisa ke bawah. Nah habis itu suamiku mau keluar karena udah ada pakai ini ya, safety belt ini, mau keluar, mau buru-buru keluar pun nggak bisa ya. Jadi karena di samping itu ada sedikit batu-batu gitu ya teman-teman, pembatas gitulah teman-teman ya, kalau kalian kan. Jadi mau keluar pun nggak sempat, mungkin barangkali ya dipikir suamiku. Terus datang suamiku dipencet lap ini kan, klakson ini, barulah stop mobil ini. Udah jalan lah mobil ini sedikit ya kan, mobil belakang mobil gede itu ya kan, udah jalan sedikit di klakson suamiku, barulah si supir itu nyadarin bahwa ada mobil di depannya ya kan, hampir ditabrak. Ya Tuhan, aku dengar ceritanya ini aja
ya Tuhan, hampir aku janda gitu kan, dalam hati kan hampir aja aku gak jadi janda muda gitu kan. Bayangin, kalian bisa bayangin nggak mobil segede itu kalau misalnya nabrak suamiku jadi gepeng teman-teman, nggak berbentuk lagi. Bayangin ribuan ton, hampir ribuan ton mobil ya, beratnya ribuan ton itu hampir menabrak suamiku. Dan nggak bisa dibayangin bagaimana bentuknya kalau misalnya mobil itu, truk-truk besar itu menabrak suamiku. Aku jadi janda, bakalan jadi janda teman-teman. Wah, aku aja gemetaran ya teman. Beneran menceritakan ini sama kalian, karena bayangin aku nggak, ya kayak aku bersyukur banget teman-teman. Aku selalu bersyukur ya. Saat ini itulah teman-teman, kata suamiku kan setelah sampai di rumah ya kan teman, dia menceritakan aku tuh di rumah ya teman-teman. Terus dia ceritain sama aku, Sri, kayaknya aku merayakan ulang tahun 2 kali tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya karena aku selamat dari kejadian itu. Makanya gitu ya kan, ya udahlah Kang, istirahatlah dulu ya, tenangin diri dulu, jangan pikir-pikirin lagi ya kan. Kalau misalnya dari kejadian ini teman-teman, suamiku jadi bisa dia parnoan gitu ya, bisa trauma gitu jadinya bawaannya ya teman-teman. Tapi aku berdoa sama Tuhan, semoga jangan trauma, soalnya itu pekerjaan dia ya kan. Kalau misalnya dia trauma nggak mau lagi kerja kan bisa jadi pensiun muda dia, dan pensiun muda itu uangnya yang sedikit jadinya ya kan teman-teman. Tuhan, terima kasih lah Tuhan atas berkatnya ya kan, atas perlindungannya terhadap suamiku gitu. Haleluya ya teman-teman. Ya teman-teman, sekian dulu ya teman-teman videoku kali ini. Aku nggak bisa berkata-kata teman-teman, nggak tahu aku mau cerita apa lagi gitu ya, karena selain bersyukur sama Tuhan itu, aku selalu bersyukur sama Tuhan karena suamiku udah terselamatkan dari bahaya itu teman-teman. Aku nggak tahu mau bilang apa kalau misalnya suamiku terjadi. Anak-anak masih kecil ya teman-teman, aku belum kerja gitu, bakalan kacau semuanya, kacau gitu. Ya teman-teman, sayangilah juga suami kalian ya teman-teman, karena banyak risiko yang akan terjadi sama suami kita ketika mereka kerja di tempat kerjanya. Apapun itu kerjaannya, banyak selalu risiko yang menghantui nyawa suami kita untuk diambil gitu. Makanya sebelum hal itu terjadi, sayangi suami kita. Jangan, kayak manapun suami kita, jangan terlalu lama membenci sikapnya ya teman-teman. Tapi ingatlah selalu kebaikan suami kita itu ketika dia cerewet sama kita ataupun kata-katanya kasar gitu teman-teman. Aku jadi mau nangis. Aku bersyukur banget sama Tuhan karena kami udah selamat, dan kami akan selalu merayakannya tiap tahun teman-teman, di tanggal yang sama dengan kejadian itu. Jadi mulai tahun ini suamiku merayain ulang tahunnya 2 kali ya dalam setahun. Oke teman-teman, anak-anak udah pada pulang dan waktunya juga jemput Yusian dan Ludwig. Sekian dulu ya teman-teman videoku kali ini, dan tulis dalam komentar teman-teman, dan pengalaman apa yang teman-teman pernah alami di tempat kerja ataupun suami teman-teman alami di tempat kerja, silahkan tulis di dalam kolom komentar ya. Dan sekian dulu videoku kali ini. Jangan lupa dukung terus video Keluarga Uni Internasional di Jerman ya teman-teman, agar aku semakin semangat dalam menjalani hidup, dalam membuat konten lagi ya teman-teman, menceritakan pengalaman-pengalaman aku yang mengerikan ataupun tidak, karena ini juga bisa menjadi manfaat juga ya bagi kalian semua gitu. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye, love you guys. Maaf videonya ada kekurangan ya, dan semoga kalian mendapat pelajaran dari sini dan ikut merasakan juga ya, dan mendapati
pedoman-pedoman hidup lah dari kejadian-kejadian yang ada pada diriku ataupun dari diri kalian sendiri. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker. God bless us. Ciao.